Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Sebut saja program ini 14 hari menuju kemenangan. Firman ini saya tujukan khusus kepada saudara-saudari yang sedang isolasi mandiri saat ini. Mungkin saja ini bukan hari yang pertama buat Anda untuk isolasi mandiri, tapi anggap saja ini hari yang pertama. Amang akan memberikan peneguhan, penguatan kepada ibu bapa dan saudara-saudari menjalani isolasi mandiri itu. Dan jika kemudian nanti Anda sudah memenangkan pertarungan di dalam isolasi mandiri Anda sebelum 14 hari, dan itu menjadi berita yang menyukakan hati Tuhan dan tentu juga menjadi berita sukacita buat kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari pertama dalam program 14 hari menuju kemenangan ini. Mari kita mengambil sikap berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkhusus di hari pertama program 14 hari menuju kemenangan ini, saya memilih nats firman Tuhan dari Keluaran 14 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jehovah domar porang humokop hamu asal hohom hamu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada seorang anak yang menanam tanaman. Ia berharap tanaman ini akan bertumbuh baik dan berkembang. Tetapi ada ketakutan bagi si anak ini ketika ia takut hama akan menyerang tanamannya. Maka ia menempatkan tanaman itu dalam sebuah kotak dengan maksud membungkusnya dan melindunginya dari serangan hama. Beberapa waktu kemudian, anak itu melihat bahwa tanaman itu tidak berkembang. Tanaman itu tidak berkembang sesuai dengan apa yang ia harapkan. Ternyata tanaman itu tidak berkembang karena tidak mendapatkan suplai udara, sinar matahari yang berada di luar kotak itu sendiri. Saudara-saudara, apa yang ingin kita lihat, kita petik dari kisah itu, bahwa sebenarnya tanpa sadar kita ini tumbuh, kita ini berkembang atas sebuah kekuatan yang berada dari luar tubuh kita, dari luar hidup kita. Siapakah itu? Tentunya itu adalah kekuatan dari Tuhan. Maka dari itu sama dengan firman Tuhan dari Keluaran 14 ayat 14 ini, hal yang pertama ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan adalah percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan akan berperang untuk kita. Tuhan akan bekerja untuk kita. Tuhan akan berkarya untuk kita. Betapa kita sering takut sama dengan bangsa itu yang melihat orang Mesir mengejar mereka dan nantinya akan menangkap mereka kembali dan memulangkan mereka ke tanah Mesir. Sering kita juga mengalami hal yang sama, ketakutan yang melanda kita, sehingga banyak orang yang mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya untuk menghadapi persoalan hidupnya. Firman ini mengingatkan kita supaya andalkan Tuhan lebih dahulu untuk menghadapi persoalan kita. Karena apa? Karena Tuhan punya kekuatan besar. Tuhan punya karya yang besar. Asal kita berdiam diri. Berdiam diri di sini bukan berarti bahwa kita vakum saja dan pasif tidak beraktivitas. Tetapi berdiam diri yang dimaksud adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Berserah dan berpasrah diri hanya kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7.
serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kamu. Seperti kita kalau berdiri, maka kita menjatuhkan tubuh kita ke dalam kasur atau tempat tidur, maka kita tidak akan apa-apa. Lebih daripada itu, tangan Tuhan menghandle, memegang kita ketika kita jatuh. Dan ini ya yang menjadi bukti pemeliharaan Allah kepada kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani isolasi mandiri Anda, saya berharap bahwa topangan Tuhan melawat ibu bapak saudara-saudara sekalian, dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Rasa khawatir dan takut kita tentu ada, tetapi jangan sampai melebihi kekuatan Tuhan dan iman kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena dalam menghadapi masalah, hal yang terjadi dan pertama dan sering terjadi kepada kita adalah kita dilingkupi ketakutan dan kecemasan yang berlebihan melihat masalah kita yang besar itu. Padahal kita sering lupa bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Ungkapkan dalam hatimu, masalahku memang besar, tetapi Tuhanku lebih besar. Sehingga kekuatan Tuhan itu menopang kita. Saya mau ajak ibu bapak juga berdoa secara pribadi dan merenungkan firman Tuhan, membaca sesudah renungan ini Mazmur 23 ayat 1 dan seterusnya. Di pasal itu Anda akan menemukan bahwa kekuatan besar itu adalah Yesuslah gembala hidup kita. Jangan lupa 3M. Menyerahkan diri kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Allah besar, melebihi masalah kami yang besar. Sehingga Tuhan, setiap waktu firman-Mu menguatkan kami, dalam doa kami berserah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bekerja dan berkarya. Biarlah Tuhan di masa isolasi mandiri ini, kami diteguhkan oleh firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga setiap kami percaya bahwa Engkau bekerja, melawat kami, memberkati kami, dan mengurapi kami. Sehingga kami dimenangkan oleh kuasa Tuhan dengan mengandalkan senantiasa iman kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Nyanyikan dalam hidupmu, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Shalom Horas. Sampai jumpa di edisi berikutnya dalam program 14 hari menuju kemenangan. Horas.